Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa bedanya nasib sama takdir? Tuhan Yesus dulu kalau ngajar itu memang dia kadang-kadang khotbah di bukit gitu ya. Tapi seringkali kalau kita lihat di film-film itu Tuhan Yesus tuh kalau ngajar seringkali melontarkan pertanyaan seperti ini. Itu maksudnya untuk mengajak supaya umatnya untuk ikut berpikir, untuk ikut larut hanyut di dalam apa yang sedang disampaikan. Ya, tidak di sini menyampaikan sesuatu tapi pikirannya ke sana gitu. Supaya pikirannya tuh ada di sini. Jadi kalau saya melontarkan pertanyaan, Bapak Ibu tahu, langsung saja jawab, nggak usah takut. Salah jawab nggak apa-apa, nggak disetrap ya. Apa bedanya nasib sama takdir? Saya berikan contoh supaya gampang. Kalau terlahir sebagai seorang pria atau terlahir sebagai seorang wanita, itu nasib apa takdir? Kalau terlahir menjadi orang kaya, semuanya pengen dilahirkan sama konglomerat ya. Otomatis bayi itu sejak bayi sudah kaya, sudah konglomerat. Atau terlahir di kolong jembatan jadi orang miskin. Itu nasib apa takdir? Nasib. Nasib ya. Di Israel itu kalau terlahir menjadi anak laki-laki sama terlahir menjadi anak perempuan itu penyambutannya beda. Ya, saya baca di sebuah buku ya, karangan William Barclay. Itu kalau orang-orang kaya di Israel zaman dulu ya, mungkin Israel sekarang sudah modern nggak seperti ini ya. Sudah emansipasi mungkin di sana juga sama seperti di sini. Tapi zaman dulu di zaman Alkitab, William Barclay mengatakan kalau orang kaya di Israel itu setiap kali ada mau menyambut kelahiran orang kaya di sana itu ada penyambutan. Dia panggil biduan-biduan, dia panggil pemain musik lengkap. Pemain musik lengkap, panggil biduan, panggil penari-penari. Begitu yang lahir ternyata laki-laki, wah langsung alat musik dimainkan, biduan menyanyi, ada tari-tarian. Disambut dengan pesta, dengan gegap gempita. Kenapa? Karena yang terlahir laki-laki. Tapi begitu ternyata yang lahir perempuan, biduan gak jadi nyanyi, pemusik gak jadi nyanyi, mereka satu persatu pergi meninggalkan tempat. Kurang menyambut, bahkan tidak menyambut sama sekali karena anaknya sudah 4, kok perempuan maning. Jadi yang berharga itu pada waktu itu laki-laki. Kenapa? Karena zaman itu zaman perang, zaman pembangunan. Yang bisa berperang siapa? Laki-laki. Yang bisa membangun rumah siapa? Laki-laki. Perempuan bisanya diam di rumah. Kurang berharga. Harga budak zaman dulu ya bukan cuma kambing, domba, sapi yang dijual beli. Manusia juga dijual beli. Namanya budak belian. Itu harga budak laki-laki jauh lebih mahal dari harga budak perempuan. Tuhan Yesus waktu dijual berapa? 30 sikal perak. Itu seharga budak laki-laki. Tuhan Yesus dijual. Tapi harga budak perempuan itu paling mahal 20 sikal perak. Lebih murah perempuan. Walaupun ya terlahir sebagai laki-laki atau perempuan itu penyambutannya beda. Nggak bisa kita bilang ya nasib lahir jadi perempuan. Bukan. Tetap terlahir jadi laki-laki jadi perempuan adalah takdir Tuhan. Ada ayatnya. Maka Tuhan menciptakanlah mereka laki-laki dan perempuan. Diciptakanlah mereka. Kalau yang diciptakan laki-laki dan perempuan, kenapa kemudian terlahir Alkitab mencatat banyak yang setengah laki-laki, setengah perempuan? Atau laki-laki enggak, perempuan enggak. Bahasa Tegal namanya Laura. Lanang ora, wadon ora. Apa tuh? Tapi enggak ada di Alkitab itu. Tapi ada di zaman Sodom dan Gomora itu banyak sekali dosa akibat itu. Karena Tuhan tuh menciptakan laki-laki dan perempuan. Tetapi yang jadi-jadian enggak laki enggak perempuan. Atau laki-laki setengah perempuan setengah. Jadi laki-laki segan jadi perempuan tak mau gitu. Maunya apa?
Itu sangat menjijikan di hadapan Tuhan. Itu yang menyebabkan Sodom dan Gomora dihancurkan karena dosa itu. Pernikahan sejenis. Makanya nama dosanya Sodomi. Ditemani ya. Dari kota Sodom. Kan tuh Sodomi, tahu ya Sodomi? Laki-laki dengan laki-laki. Ya. Itu akibat dosa. Ya. Itu nasib apa takdir? Itu nasib. Ya, kalau sodomi nasib. Tapi kalau terlahir jadi laki-laki atau wanita itu takdir. Kalau terlahir jadi bencong nasib apa takdir? Nasib Bapak Ibu. Mana ada Tuhan menakdirkan jadi bencong, jadi Laura? Enggak ada. Kan jelas ayatnya ada di Kejadian pasal 1. Diciptakanlah mereka laki-laki dan wanita. Diciptakanlah mereka, ayatnya gitu. Jadi kalau terlahir ternyata yang suka ngamen itu Laura itu nasib, itu akibat perbuatan mereka sendiri, itu terjadi akibat dosa, maka terjadi penyimpangan itu. Kalau nggak ada dosa, ya. Jadi ingat ya, jadi laki-laki takdir, jadi wanita, jadi Laura nasib. Untung yang sini nggak ada yang bernasib seperti itu ya, amin ya. Saya yakin di sini nggak ada ya. Tapi di gereja saya yang lama dulu ada Bapak Ibu. Wah, orang ini minta ampun karena temperamennya itu galak. Coba-coba orang yang amen gitu godain ya. Yang bencong itu godain coba ya. Gara-gara uang 1.000 ini salah ngasih kita. Itu nusuk orang sampai mati, berani itu ya. Mereka temperamennya, emosinya sangat labil sekali. Sekali lagi itu adalah nasib ya, makanya nggak bisa. Kita nggak boleh bernasib seperti itu. Karena apa? Nasib itu bisa kita rubah. Kenapa? Takdir adalah ketetapan Tuhan. Artinya kita tidak bisa rubah. Tapi kalau nasib bisa kita rubah. Terlahir menjadi orang miskin, bisa nggak menjadi kaya? Bisa, bahkan sangat bisa. Apa langkah pertama? Syarat pertama kalau pengen sukses, pengen berhasil, pengen kaya, syarat pertama dekat dengan Tuhan. Tuhan dulu, cari Tuhan dulu, berdoa dulu. 1 Tesalonika 5 ayat 17-18 itu tetaplah berdoa dulu, utamakan Tuhan dulu, berdoa dulu. Kalau pengen kaya, berdoa. Kalau pengen kaya, berdoa. Kalau perlu 5 waktu, 7 waktu, 10 waktu, berdoa saja pasti kaya. Jangan diundang kalau ada khotbah gitu ya. Itu yes, itu betul. Firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Tapi kalau pengen kaya, berdoa saja. Itu jangan diundang kalau ada pengkhotbah. Karena kurang itu memang kebenaran. Ada ayat yang disampaikan kebenaran. Cuma kebenarannya baru setengah. Karena masih di Tesalonika, 2 Tesalonika 3 ayat 10 mengatakan, kalau engkau tidak mau bekerja, janganlah kamu makan. Itu juga kebenaran firman. Artinya setelah berdoa, kita bekerja. Barulah Tuhan akan memberkati. Utamakan Tuhan terlebih dahulu. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Berdoa, utamakan Tuhan. Rohani dulu kejar. Barulah kita bekerja dengan berdoa. Kalau perlu dengan bercucuran air mata menyembah Tuhan. Memuliakan Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati. Setelah itu kita menabur. Maka menaburlah Ishak. Dan Tuhan memberkati dia menjadi kaya, semakin kaya, menjadi amat sangat kaya. Apa yang ditabur? Hasil dia bekerja. Jangan setelah kerja hasil banyak, dapat banyak, semuanya diambil sendiri, dimakan semua. Kalau 1 lumbung padi dimakan semua, habis, setelah itu mati kelaparan. Tapi kalau 1 lumbung padi kita ambil 1/10-nya, 90 kita makan, 1/10-nya kita tabur lagi di ladang-ladang. Dari 1 lumbung bisa menghasilkan 5-10 lumbung. Karena apa kuncinya? Ada yang ditabur.
Kalau semua jadi makan perut buncit tapi setelah itu mati kelaparan. Habis semua dimakan. Harus ada yang ditabur. Itu kuncinya kalau ingin sukses dan berkemenangan di tahun yang baru. Amin. Nah, Tuhan Yesus di dalam kemanusiaan ketika dia turun ke dunia. Kenapa tadi saya katakan hidup ini semakin penuh? Karena dari zaman Tuhan Yesus sudah ada tantangan, sudah ada godaan, sudah ada pencobaan. Bahkan iblis, anak manusia pun yang iblis tahu itu adalah anak Allah. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Tetap iblis itu mencobai. Tetap Tuhan Yesus itu harus melewati yang namanya ujian. Kalau Bapak Ibu ingin menaik ke level yang lebih tinggi seperti Pak Pontas, harus lewat ujian. Nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk pakai dasi jadi pendeta, nggak bisa. Tanpa ujian, harus lewat ujian. Mbak Lia pun bisa jadi pendeta kalau harus lewat ujian. Siapa lagi Mbak? Siapa tuh yang kemarin? Efraim apa ya? Ibu Efraim ya? Ibu Efraim juga bisa jadi PDP, jadi PDM. Harus lewat ujian. Jadi kalau kita mau naik ke level iman kita yang lebih tinggi, kita harus lewat ujian. Kenapa? Karena Yesus Kristus pun dalam kemanusiaannya, dia dalam kehidupannya harus melewati ujian. Bahkan ujian-ujian. Ada 3 ujian yang dialami oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan saya akan ambil ini menjadi contoh. Karena Tuhan Yesus, kita mengatakan dia tampil sebagai pemenang. Kalau kita ingin hidup berkemenangan di tahun yang baru, kita harus belajar dari Tuhan kita, Tuhan Yesus. Bagaimana dia menang melewati ujian. Nah, supaya Tuhan Yesus itu kuat menghadapi ujian, yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah berdoa. Kedua, dan berpuasa. Ayat berapa tadi? Ayat 2 ya. Coba kita baca ayat 2. Saya aja bacakan ya. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Jadi Tuhan Yesus tuh adalah pribadi yang suka berdoa dan berpuasa. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan ini, berdoa dan berpuasa, berarti kita mencontoh Tuhan kita. Karena itulah kehidupan Tuhan kita. Dia suka sekali berdoa dan berpuasa. Enggak tanggung-tanggung berdoanya 40 hari. Sepupu kita aja berpuasa 1 bulan. Kita masih mending. 1 kali aja seminggu, syukur alhamdulillah kita. Ya. Saya buka kartu sendiri ya, di grup pendeta-pendeta wilayah 4 itu harus ada laporan. Saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa. Saya sendiri dan beberapa hamba Tuhan puasa masih bolong. Daripada udah berpuasa bolong-bolong, ngakunya penuh, udah nggak berpuasa, udah bersalah, ditambah berbohong lagi. Tambah salah, berapa banyak dosa. Akhirnya ngaku terus terang puasa masih bolong, termasuk saya. Tapi Pak Pontas kayaknya kepuasannya penuh kayaknya. Itu kita pendeta-pendeta harus laporan itu di grup. Karena apa? Karena Tuhan kita adalah pribadi yang suka berdoa dan berpuasa. Ya. Setelah tidak makan, ya, minum nggak Yesus? Selama 40 hari, 40 malam nggak makan, nggak minum. Manusia menurut survei, kalau tidak makan, tidak minum, itu akan mati dalam 3 hari. Maksimal kalau kuat banget bisa 4 hari. Itu tidak makan, tidak minum. Karena dia akan dehidrasi dan mati. Ya, orang yang tergantung di kayu salib tanpa dicambuk, itu bisa tahan 3 hari. Ya, karena dia tidak makan, tidak minum. Dehidrasi akhirnya mati. Kalau Yesus 1 hari mati karena dia dicambuk. Udah habis banyak darah keluar. Udah dehidrasi duluan. Jadi di sini kita cermati ayat ini ya. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Berarti Yesus itu berpuasa tidak makan tetapi dia minum. Karena kalau tidak makan tidak minum yang pertama dirasa bukan lapar tapi
haus. Tuhan Yesus tidak haus tapi dia lapar. Berarti puasa Yesus ini adalah dia tidak makan apa-apa. Di Injil Lukas itu jelas sekali. Yesus berpuasa tidak makan apa-apa. Berarti Yesus masih minum. Ya, jadi ada beberapa jenis berpuasa itu. Esther berpuasa lain lagi, Daniel berpuasa lain lagi. Ya, kalau kita berpuasa nggak perlu 40 hari 40 malam. Kenapa? Seminggu sekali aja banyak yang bolong. Ya, percaya apa? Kita ngaku aja lah. Ya. Jadi kalau kita ingin sukses yang pertama adalah berdoa dan berpuasa. Ya, ayatnya dia Matius pasal 4 ayat yang kedua. Nah, berpuasa di sini tidak secara physically artinya menahan lapar dan menahan haus, tetapi secara spiritually. Apa itu puasa secara spiritually? Perbuatan kita, ya, keinginan daging kita, semuanya itu harus ikut berpuasa. Ya, jangan cuma menahan lapar, menahan haus, tapi temperamennya orang kalau lagi nahan lapar, nahan haus itu gampang marah loh. Kesinggung sedikit, wah mengamuk marah. Lagi puasa marah-marah, batal puasanya. Karena puasa itu bukan hanya physically tapi spiritually. Artinya walaupun sedang berpuasa dia harus tetap menampakkan buah-buah roh di dalam kehidupannya. Apa itu buah-buah roh? Harus tetap ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada berapa? 9. Itu harus ada di dalam kita berpuasa. Percuma kita berpuasa menahan lapar, menahan haus secara physically tetapi tidak spiritually, artinya tidak ada lagi buah-buah roh. Harus dipertahankan. Walaupun kita sedang menahan lapar tapi kita tetap panjang sabar. Amin. Itu orang Kristen kalau puasa seperti itu. Tetap lemah lembut, ya. Itu yang penting, itu puasa secara spiritual. Nah, dalam keadaan Yesus berpuasa dalam keadaan sangat lapar, Yesus harus mengalami ujian. Tidak tanggung-tanggung. Tim pengujinya yaitu iblis mencobai, menguji. Ada 3 ujian yang Tuhan Yesus alami pada saat itu. Ujian yang pertama ada di Matius pasal 4 ayat 3 dan 4, demikian firman Tuhan. Lalu datanglah si pencoba. Ya, bisa juga ditulis di sini, datanglah si penguji yang menguji Yesus dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Artinya ketika Tuhan Yesus menjawab itu, Yesus tidak mau mengikuti perintah iblis untuk mengubah batu menjadi roti. Pertanyaannya, Yesus mampu nggak mengubah batu menjadi roti? Kenapa mampu? Kan dia manusia biasa, 100% manusia. Iya, dia mempunyai kemampuan melakukan mujizat. Amin. Mujizat. Yesus itu manusia, 100% manusia. Tapi karena dia itu adalah Allah firman yang menjadi manusia, dia juga 100% Allah. Karena apa? Karena ada roh Allah Bapa di dalam dia. Sehingga dia ada di dalam aku, Bapa ada di dalam aku ada di dalam dia. Artinya ada roh Allah Bapa di dalam diri Yesus. Itu yang menyebabkan Yesus itu mampu melakukan mujizat-mujizat. Mujizat yang pertama dilakukan di kota Kana. Mengubah air menjadi anggur. Bukannya 1 gelas air, tapi beberapa tempayan itu dirubah semuanya jadi anggur dan anggurnya enak. Luar biasa. Apalagi mengubah 1 buah batu menjadi roti. Yesus pasti bisa, tapi kenapa dia tidak mau melakukan? Karena kalau Yesus melakukan artinya dia taat kepada perintah iblis. Dia tidak mau taat kepada perintah iblis. Dia hanya mau taat kepada perintah firman Tuhan, perintah Bapa. Apa yang dilakukan Bapa itulah yang aku lakukan. Apa yang ada di pikiran Bapa itulah yang ada di dalam pikiranku. Aku gak pernah mikir yang lain-lain.
Yang aku pikirkan hanyalah pikiran yang ada di pikiran Bapa. Yang aku lakukan adalah yang hanya dilakukan Bapa. Ketika iblis memerintahkan batu menjadi roti, dia tidak mau. Yesus lulus ujian yang pertama, yaitu ujian ketaatan, ujian kepatuhan. Jadi ujian yang pertama yang akan kita hadapi di tahun yang baru ini, apakah kita tetap taat kepada Tuhan? Apakah kita tetap patuh kepada Tuhan? Bagaimana caranya patuh kepada Tuhan? Kita patuh kepada wakil Tuhan di bumi. Siapa wakil Tuhan di bumi? Gembala setempat, gembala sidang. Itulah wakil Tuhan di bumi. Karena itu firman Tuhan berkata, hormatilah pemimpinmu. Karena pemimpin itu berasal dari Tuhan. Ketika kita taat kepada pemimpin, kita taat kepada Tuhan. Selama pemimpin itu tetap bersandar, berpegang kepada firman. Boleh Bapak Ibu membantah, membelot, tidak patuh. Kalau memang Bapak Ibu yakin dan saya yakinnya bahwa pemimpin itu hidupnya tidak sesuai dengan firman. Silakan Bapak Ibu protes. Kenapa? Ada tertulis begini tidak sesuai dengan yang tertulis. Iblis aja juga menguji pakai yang tertulis loh ya. Jadi selama pemimpin kita itu hidupnya sesuai dengan firman, Bapak Ibu wajib untuk mentaatinya. Amin. Di sepanjang tahun ini jangan ragu-ragu, taati pemimpinmu, taati gembalamu, patuh apapun yang dikatakan, karena Bapak Ibu yakin bahwa gembalamu dari Tuhan. Kenapa? Karena hidupnya berdasarkan firman. Ya, itu aja. Berdasarkan firman apa enggak? Ya. Jadi ujian pertama yang harus kita lewati adalah ujian ketaatan, ujian kepatuhan. Dan dengan menjawab manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, berarti Tuhan Yesus lulus dalam ujian ketaatan dan kepatuhan. Katakan, saya mau taat di sepanjang tahun 2023. Ya, amin. Ya. Ujian yang kedua yang dialami oleh Tuhan Yesus ada di Matius pasal 4 ayat yang ke-6. Saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Menatang itu bukan menantang ya. Beda. Menatang itu menenteng. Ya, menenteng. Terantuk itu menyentuh. Terantuk menyentuh batu, kena batu. Ya. Tangan Tuhan menenteng, menatang itu, ditenteng, diangkat gini. Tangan Tuhan yang kuat itu akan menatang engkau. Kalau Bapak Ibu mengalami godaan iblis, ada suara iblis mengatakan engkau naik ke Jogja Mall, ke atap Jogja Mall, lalu engkau terjun bebas dari sana. Kalau engkau anak Allah, pasti engkau punya iman, pasti malaikat-malaikat Tuhan akan menatang engkau sehingga kakimu tidak terkena aspal. Bapak Ibu loncat enggak? Bapak Ibu, banyak ujian-ujian yang seperti model-model begitu yang menguji iman kita. Kalau engkau tidak loncat berarti imanmu cetek. Wah, gak berani ya, berarti iman kau belum seberapa, cetek masih. Banyak orang percaya meninggalkan imannya. Di sepanjang tahun ini, tahun yang sudah lewat, di sepanjang tahun ini banyak tantangan semakin lewat, banyak orang meninggalkan imannya demi apa? Demi sebuah jabatan. Gak pernah punya jabatan, gak pernah punya pekerjaan, sekalinya dapat jabatan posisi yang baik, tapi engkau harus meninggalkan imanmu, ikut iman saya. Bapak Ibu mau tinggalkan Yesus demi jabatan, demi pekerjaan? Ya, saya katakan jangan mau. Karena pasti nanti akan, ya setelah tinggalkan Yesus, sumber berkat itu kita tinggal, ternyata kita dapat jabatan itu hanya sementara. Sedangkan Yesus itu adalah sampai kehidupan yang kekal, kita akan bersama-sama dengan Dia. Kok malah kita tinggalkan yang mempunyai nilai-nilai dalam kehidupan di dunia ini sampai kehidupan yang kekal, itu yang kita pegang. Jangan pernah kita lepaskan demi sebuah jabatan.
Apa orang yang memungkinkan melepaskan jabatan? Selain jabatan apalagi? Meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus. Jodoh. Kalau cari jabatan tuh maksudnya cari kaya itu ya, jabatan ya. Tujuannya ingin cari kekayaan ya. Masih yang kekayaan yang pertama. Yang kedua demi jodoh. Tapi di sini nggak ada ya. Ya dulu di gereja saya yang dulu ada tuh ya. Karena sudah lama dinanti-nantikan. Ya, anak laki, anak perempuan tuh kalau udah umur di atas 30, apalagi menjelang 40 nggak dapat jodoh, itu biasanya kepalanya pusing. Kenapa kepalanya pusing? Karena omanya, papanya, mamanya, kapan nikah? Desak-desak. Kapan kamu ya? Nggak usah jauh-jauh dah, anak saya kan umurnya udah 30 tuh. Itu omanya sering, kapan kamu? Itu pusingnya gitu. Akhirnya sekalinya dapat ada calon pacar, mau jadi pacarnya tapi imannya beda. Ayo kita nikah tapi kamu tinggalkan imanmu, ikut aku. Mau nggak tinggalkan Yesus demi jodoh? Kalau di tahun 2023 atau seterusnya ada seperti itu, sekali-sekali saya berpesan, jangan tinggalkan Yesus karena jodoh. Ingat, Tuhan itu menciptakan manusia pasangan ya. Kalau memang belum ketemu jodoh itu belum saatnya saja. Bawa saja dalam doa, nanti Tuhan akan mempertemukan jodohmu yang terbaik dari Tuhan ya. Jangan meninggalkan demi jodoh. Apalagi yang bisa meninggalkan imannya di sepanjang tahun 2023. Tidak kuat menghadapi tantangan. Apalagi kalau pengkhotbah itu kan banyak tuh ya. Namanya tuh teologi kemakmuran. Kalau kau ikut Yesus pasti diberkati, ikut Yesus pasti menjadi kaya. Wah, pada senang semuanya. Kalau khotbah temanya tentang berkat terus. Alkitab ayat yang bicara tentang kutuk, tentang ikut Tuhan menderita, pikul salib, nggak mau khotbah itu. Ceritanya khotbahnya tentang diberkati, ikut Tuhan diberkati. Tapi setelah ikut Tuhan bertahun-tahun ternyata tidak diberkati, tidak pernah. Usaha apapun tidak pernah sukses. Akhirnya kecewa. Akhirnya tinggalkan Yesus. Makanya kita khotbah itu harus lengkap ya. Bukan hanya kemakmuran terus, diberkati terus ya. Yang nggak enak juga kita ikut harus beritahu kepada jemaat. Pengikut Yesus itu tidak selalu di jalan yang rata, ada banyak godaan, ada banyak tantangan. Harus pikul salib. Ya, harus berkorban. Amin. Amin. Wah, luar biasa ya. Tapi jangan amin aja, laksanakan ya. Apalagi di tahun 2023 ini, ya, di dalam konteks penginjilan itu ada itu. Ya, ada yang namanya tantangan iman. Di ayat yang tadi itu tantangan iman. Kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari lantai atas, dari gedung tinggi, dari bumbungan bait Allah itu kira-kira tingginya setinggi Jogja Mall kira-kira tuh, dari puncak atapnya itu. Coba terjun bebas dari situ. Kalau engkau anak Allah, engkau tidak akan mati. Pasti ada malaikat akan menenteng engkau. Itu adalah tantangan iman. Ada lagi beberapa tantangan iman yang bisa kita alami. Ya. Markus 16 ayat 18 mencatat tentang tantangan iman. Ya, coba bisa ditayangkan Markus 16 ayat 18. Ya, saya bacakan saja, Bapak Ibu menyimak dengan baik. Mereka, ya umat Allah ini, mereka akan memegang ular. Ya, ini penginjil ini zaman dulu ya. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu akan menjadi sembuh. Jadi ada 3 tantangan iman. 1 memegang ular. Ular berbisa, ular kobra. Pegang, kalau engkau anak Allah engkau tidak akan digigit, nggak akan dipatok. Bapak Ibu pegang nggak? Kalau ada tantangan iman seperti itu. Kalau dalam konteks penginjilan, dulu Daniel demi mempertahankan imannya, dia harus dimasukkan ke dalam gua singa. Ada berapa singa di dalam gua itu? Apakah 1? Saya yakin banyak singa di situ.
Karena memang itu singa-singa lapar dipersiapkan untuk menjatuhkan hukuman mati. Pasti banyak singa lapar di situ kalau ada orang penjahat atau apa yang dijatuhi hukuman mati dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi apakah Daniel karena mempertahankan imannya, apakah dia dimakan dicabik-cabik singa? Tidak. Apalagi ular kobra. Nggak ada apa-apanya. Ini satu ular kobra loh. Itu banyak singa aja tidak bisa menyentuh Daniel. Karena dia dalam konteks penginjilan. Dia sedang mempertahankan imannya. Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala yang sudah dipanaskan 7 kali panasnya api di bumi. Satu helai rambut pun tidak terbakar. Karena dia sedang konteks penginjilan. Dia mempertahankan imannya. Dia tidak mau menyembah patung. Dia hanya mau menyembah kepada Allah. Walaupun resikonya dimasukkan ke dalam dapur api. Mukjizat terjadi, pertolongan Tuhan yang terjadi. Jadi tantangan iman itu adalah dalam konteks penginjilan. Ya, jangan kita main seperti pawang ular, di situ ada ular kobra, pegang. Dalam nama Yesus pegang, kau nggak apa-apa. Nah ini ada satu lagi. Mereka meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu sakit sembuh. Lalu orang yang merasa punya iman. Kalau di sini ada yang sakit, nggak usah ke dokter Magdalena. Ngapain? Cukup panggil Pak Pontas. Pak Pontas tumpang tangan sambil begini aja sembuh. Nggak usah minum obat. Kalau minum obat itu artinya tanda orang kurang iman. Ya, cukup tumpang tangan maka dia akan sembuh. Ada ini Markus pasal 16 ayat 18 yang berkata, meletakkan tangannya orang sakit dan orang itu akan sembuh. Amin. Amin. Tuhan Yesus saja orang perdarahan 12 tahun nggak kemana-mana ke segala dokter nggak sembuh-sembuh. Hanya memegang ujung jubah Yesus saja sembuh. Ada amin? Amin. Itu adalah tantangan iman. Jangan kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Kalau sakit cukup tumpang tangan karena ada ayatnya seperti itu. Kalau sakit ke dokter itu berarti kurang iman. Apalagi sakit minum obat itu artinya kurang iman. Kalau engkau beriman cukup tumpang tangan sesuai dengan firman Tuhan. Itu namanya mencobai itu Tuhan. Ya. Kalau engkau punya iman cukup tumpang tangan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus saja ketika menyembuhkan orang buta. Tuhan Yesus mengambil tanah, dikasih air ludah sedikit, lalu ditempelkan ke mata. Ada kalanya Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, langsung dikatakan imanmu menyembuhkan engkau, dia akan sembuh. Ya, kadang-kadang dengan sarana, kadang-kadang tanpa sarana. Jadi dokter, obat itu adalah sarana yang dipakai Tuhan untuk menyembuhkan. Ya. Jadi kalau ada hamba Tuhan ini di Bandung sekarang udah meninggal. Meninggal karena sakit. Kenapa? Karena di ajarannya kalau sakit tidak boleh ke dokter, kalau sakit tidak boleh minum obat, itu namanya kamu kurang iman. Kalau engkau punya iman sakit nggak boleh ke dokter, katakan saja dalam nama Yesus panggil pendeta tumpang tangan maka engkau akan sembuh. Begitu kalau khotbah. Akhirnya dia sendiri mati karena sakit nggak mau ke dokter, nggak mau minum obat. Ya, ini namanya tantangan iman, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita tidak boleh menantang iman seperti itu. Ya, kalau sakit nggak boleh ke dokter, cukup tumpang tangan aja. Kalau nggak mau tumpang tangan, kalau masih minum obat, berarti imanmu lemah. Ya, tidak seperti itu, Bapak Ibu, karena Tuhan Yesus pun perlu sarana. Ya, tapi saya bukannya berarti kalau sakit nggak perlu panggil Pak Pontas tumpang tangan, nggak begitu. Pak dokter mengatakan harus ke dokter Magdalena, nggak begitu ya, nggak begitu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengobati bisa dengan sarana, bisa dengan tanpa sarana. Kalau Tuhan mau Pak Pontas dipanggil giniin sembuh, bisa nggak? Bisa, sangat bisa. Dibeginikan saja sembuh bisa. Tuh Pak Yoel sering itu ya. Dibeginikan aja sembuh bisa. Karena Tuhan Yesus pun Alkitab mencatat bisa dengan sarana, bisa tanpa sarana. Jadi
Ke dokter salah nggak? Minum obat salah nggak? Enggak. Karena itu adalah sarana yang dipakai Tuhan untuk menyembuhkan. Pendeta cukup tumpang tangan sembuh, salah nggak? Enggak. Bisa juga sembuh lewat itu. Ya, bisa semua ya. Ketika Tuhan Yesus dihadapi dengan tantangan seperti itu, ya, itu namanya ujian iman. Ayatnya di Matius 4 ayat 7, Yesus berkata kepadanya, kepada iblis yang penguji itu, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Karena kalau kita berkata kepada seorang pendeta, kalau engkau pendeta hebat, itu ada orang sakit, tumpangkan tanganmu seperti Tuhan Yesus, sembuh enggak? Kalau enggak sembuh berarti engkau bukan pendeta hebat. Itu adalah mencobai itu Tuhan. Itu kita bisa aja kita menjawab seperti Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis. Karena iblis mencobai Yesus itu pakai ayat-ayat, pakai Taurat. Maka dijawab juga pakai ayat firman Tuhan. Ada tertulis begitu. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Yesus lulus dalam ujian yang kedua, yaitu ujian iman. Ujian yang ketiga, Matius pasal 4 ayat 8 sampai dengan 9, demikian bunyi firman Tuhan. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ujian yang ketiga adalah ujian kenikmatan duniawi. Ujian harta duniawi. Kemegahan duniawi, pangkat, jabatan. Itu semua adalah godaan-godaan yang akan kita hadapi di tahun yang baru ini. Terutama adalah ujian kenikmatan duniawi, kemegahan duniawi. Dan itu dialami oleh Tuhan Yesus. Lihatlah gunung-gunung, ya, begitu megah, begitu indah. Semuanya akan kuberikan kepadamu kalau engkau menyembah aku. Sekarang lihat gunung yang tinggi, megah, indah. Pemandangannya luar biasa indah. Ada pelangi. Ciptaan siapa semuanya itu? Ciptaan Tuhan. Bagaimana iblis bisa berkata kepada Tuhan, akan kuberikan itu semua kepadamu, bukankah itu ciptaan Tuhan? Tuhan yang mana nih? Yang Allah Bapa apa Allah Anak? Yang menciptakan langit, yang menciptakan pelangi. Pelangi ciptaan Tuhan. Tuhan yang mana? Bapa, Anak, apa Roh Kudus? Yang menciptakan. Yang menciptakan adalah Allah Anak Yesus Kristus. Ya, kita belajar sama-sama ya. Buka Yohanes pasal 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah Bapa. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes pasal 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi Allah pada mulanya Bapa di surga itu firman, keluar kata-kata dari mulut Bapa. Yang keluar dari mulut Bapa itu adalah firman yang keluar dari mulut Allah Bapa. Berarti firman itu berasal, yang keluar dari mulut Allah Bapa berasal dari mana? Dari pikiran, dari otak. Yang keluar itu pasti apa yang ada di pikiran kita. Ya, makanya kalau pikiran kita kotor, yang keluar juga kotor pasti. Kalau pikiran kita bersih, yang keluar bersih. Nah, dari pikiran berasal dari mana sumbernya? Dari hati. Ya, makanya firman berkata, jagalah hati dengan penuh waspada, karena dari situlah terpancar ke seluruh aspek kehidupan. Jadi kalau hatinya baik, pasti pikirannya baik. Apa yang keluar dari perkataannya pasti baik. Nah, kalau yang keluar dari pikiran Bapa, itulah yang keluar dari mulut Bapa, itulah firman. Sehingga apa yang ada di pikiran Bapa ada di pikiran anak. Karena anak itu adalah firman. Lalu firman itu turun ke dunia menjadi manusia. Ayat yang kedua. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah.
sebelum turun ke dunia, firman itu bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga. Ini firman ya. Tuhan Yesus sebelum dia menjadi manusia, dia adalah firman bersama-sama dengan Allah Bapa. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, sang firman itu. Dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Jadi yang menciptakan langit, bumi, gunung tinggi, pelangi, semuanya itu adalah ciptaan sang firman. Ketika dia sebelum turun ke dunia menjadi Tuhan Yesus, eksistensi Tuhan Yesus itulah yang menciptakan langit, bumi beserta isinya. Itu adalah ciptaan Tuhan Yesus, sang firman itu. Bagaimana iblis bisa berkata, kalau engkau menyembah aku, semua kemegahan dunia ini, kenikmatan dunia ini, kekayaan dunia ini akan aku serahkan kepadamu kalau engkau menyembah aku. Wong dia yang menciptakan kok. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu Bapak Ibu Saudara yang kasih? Membohong, iblis tipu daya, iblis berdusta ya. Iblis tahu Pak, iblis tahu kalau dia itu sedang ngomong kepada Yesus sang pencipta semesta alam. Yesuslah sebelum dia turun ke dunia, dialah yang menciptakan alam semesta ini, semua kekayaan dunia ini. Tapi kenapa iblis bisa berkata seolah-olah ini semua milik dia akan diserahkan kepada Tuhan Yesus. Ketika di Taman Eden, Adam dan Hawa setelah diciptakan itu ditaruh di sebuah taman namanya Taman Eden. Taman Eden itu di bumi di sekitar Irak sana ya. Setelah diciptakan, ditaruh di Taman Eden, Allah berfirman. Apa firmannya? Semua pohon yang ada di taman ini boleh engkau makan, kecuali satu itu. Ya, usahakanlah bumi ini, kelolalah bumi ini. Berarti seluruh bumi diserahkan kepada Adam dan Hawa. Jadilah Adam dan Hawa pengusaha yang pertama untuk mengusahakan bumi. Bumi diusahakan, dikelola oleh Adam dan Hawa. Tapi larangan Tuhan yang satu itu, jangan kamu makan itu buah pohon kehidupan, buah pohon pengetahuan yang jahat dan yang baik, itu jangan kamu makan. Tapi ternyata iblis menggoda, dalam rupa ular menggoda dan dimakan. Setelah dimakan manusia jatuh ke dalam dosa. Dan sejak saat itu manusia itu dibelenggu oleh iblis, terbelenggu oleh dosanya sendiri, dibelenggu oleh iblis. Dan sejak saat itu manusia itu menjadi milik iblis. Apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada manusia dan manusia yang diberikan bumi ini menjadi milik iblis, maka bumi itu menjadi ikut milik iblis. Oleh karena itu iblis dengan penuh percaya diri semuanya itu, kalau di dalam Injil Lukas dikatakan sudah berada di dalam kuasaku. Artinya sudah menjadi milikku sejak kamu jatuh ke dalam dosa. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, ini semua menjadi milikku. Nah sekarang ini akan aku berikan kepadamu. Aku berkuasa memberikan ini semua kepadamu kalau engkau menyembah aku. Ini adalah ujian, kenikmatan, kemegahan, kekayaan duniawi. Terutama kenikmatan duniawi, banyak orang jatuh di situ. Lalu iblis diapakan oleh Tuhan Yesus? Kembali lagi ke Yohanes tadi, ke Matius pasal 4. Apa jawab Tuhan Yesus? Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Di sepanjang tahun 2023 hanya kepada Tuhan Yesus saja kita berbakti, kita beribadah, kita menyembah. Amin. Maka hidup kita akan berkemenangan. Ketika kita tetap bersandar kepada Tuhan Yesus, berpegang kepada firman-Nya, taat kepada Dia, patuh, melewati semua ujian dengan baik, dengan hidup sebagai pemenang, bahkan sebagai lebih dari pemenang. Ketika kita tetap bersandar kepada Tuhan Yesus, hanya kepadanya lah aku berbakti, hanya kepadanya lah aku menyembah, hanya kepadanya lah aku beribadah. Amin.
Jangan amin saja, lakukan tiap-tiap minggu. Amin. Jangan bolos-bolos lagi. Mulai sekarang. Mari kita bangkit berdiri.